selamat siang menjelang sore teman-teman. Maaf ya, karena berhubung satu dan lain hal, aku tuh nggak bisa nge-zoom karena rumah tuh kalau udah malam tuh crowded banget, berisiknya minta ampun. Jadi aku punya inisiatif nanti ini videonya bakalan aku jelasin. Terus entah aku nanti simpen di Google Drive atau nanti aku up di YouTube ya, biar kalian bisa belajar diulang. Kalau misalkan kalau via Zoom kalau nggak direcord kan nggak bisa, nanti kasihan teman-temannya yang nggak bisa ikut Zoom. Oke, let's go, kita study tour ke Kerajaan Medang dulu. Kerajaan Medang itu adalah Kerajaan Medang Kamulang, itu terletak di Jawa Timur, tepatnya di daerah Watugaloh, tepi Sungai Brantas. Ibu kotanya itu namanya Wetan Mas, di daerah daerah ini tuh diperkirakan ada di wilayah Jombang. Kerajaan ini bisa dikatakan kelanjutan dari kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah. Lanjut ke kondisi politiknya. Kondisi politik ya. Empu Sendok itu adalah raja pertama yang memerintah selama 20 tahun. Dia itu punya kebijakan. Kebijakan Empu Sendok itu membangun bendungan untuk pengairan, dilarang untuk menangkap ikan saat siang hari demi pelestarian. Yang kedua ada Dharma Wangsa Teguh. Dia itu punya tekad buat memperluas wilayah pertanian dan juga perdagangan kerajaan Medang Kamulang, tapi ia terhalang oleh kerajaan Sriwijaya. Alhasil dia punya inisiatif untuk menyerang kerajaan Sriwijaya, namun gagal. Tapi serangan itu justru dibalas oleh kerajaan Sriwijaya melalui kerajaan sahabatnya. Nama kerajaannya Kerajaan Worawari. Pada saat itu, nama serangan ini adalah Paralaya Medang. Nah, di Paralaya Medang ini Dharma Wangsa Teguh tewas. Kemudian Erlangga. Erlangga itu adalah anak dari Raja Kerajaan Udayana. Dia dinikahkan oleh putri Dharma Wangsa Teguh. Pada saat pernikahan mereka terjadi itu bersamaan dengan peristiwa Paralaya Medang tapi untungnya dia berhasil meloloskan diri dan melarikan diri ke hutan. Kemudian tahun 1019 Masehi 1019 sebelum Masehi ia diangkat sebagai raja di kerajaan Medang Kamulang. Dia si Kerajaan Erlangga ini punya kebijakan yaitu memperbaiki pelabuhan di daerah Ujung Galuh, memperbaiki pelabuhan di Ujung Galuh, membangun waduk dan juga membangun jalan untuk menghubungkan daerah pesisir dengan istana. Kondisi ekonomi bisa dibaca sendiri. Kondisi ini aslinya kondisi sosial budaya ya, ini bisa dibaca sendiri juga. Nah, ini keruntuhannya. Tahun 1042 Erlangga itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari kerajaan Medang Kamulang. Dia ingin hidup sebagai seorang petapa dengan nama Resi Gentayu. Menjelang akhir pemerintahannya, Erlangga menyerahkan kekuasaannya pada putrinya, namanya Sang Ramawijaya. Namun si putrinya ini juga pengen hidup sebagai seorang petapa dengan nama Resi Giri Putri. Alhasil Erlangga memutuskan untuk membagi wilayah kekuasaannya itu kedua putranya yang lahir dari seorang selir. Nah, untuk meminimalisir terjadinya perang saudara, Erlangga membagi kerajaan Medang Kamulang menjadi dua, yaitu kerajaan Singgala di sebelah timur diberikan kepada Garasakan, ibu kotanya di Kahuripan. Kerajaan Panjalu di sebelah barat diberikan kepada Samarawijaya, ibu kotanya di Daha. Kerajaan ini menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Kediri. Nah,